Shalom, senang berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat di mana kita bertumbuh dan mengenal firman Tuhan dengan baik. Saat ini kita akan mendengarkan pembahasan secara ekspositori dari Efesus pasal 1, 15-23 di ibadah kenaikan Yesus ke sorga tanggal 29 Mei 2025. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang memberikan pengertian bagi kami untuk kami dapat mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau membuka pengertian rohani kami untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan bagi kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga seringkali dipahami hanya sebagai sekedar momen di mana Yesus kembali ke sorga dan mengakhiri pelayanannya di bumi. Tetapi lewat surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini membuka satu pemahaman rohani yang jauh lebih dalam. Di dalam Efesus pasal 1, 15-23 yang sudah kita baca, Paulus tidak hanya berbicara tentang apa yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus, tetapi juga tentang posisi mulia Yesus pasca kebangkitan, yaitu Yesus duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Ini adalah simbol otoritas tertinggi, kuasa kekal, dan pemerintahan penuh kemuliaan. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari teks ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Yang pertama adalah doa Paulus untuk pengertian rohani. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19a. Dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 15 sampai 16 itu. Paulus memulai bagian ini dengan sebuah ucapan syukur. Ia bersyukur atas iman jemaat Efesus kepada Tuhan Yesus dan kasih mereka kepada semua orang kudus. Tetapi pujiannya tidak berhenti kepada pengakuan iman semata. Ia kemudian melanjutkan dengan sebuah doa yang sangat dalam. Apa isi doanya? Agar mereka dikaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Iman yang sejati tidak berhenti pada percaya akan fakta-fakta Injil saja. Tetapi iman yang sejati itu akan terus mengalami pertumbuhan, dan dia akan melakukan ataupun bertumbuh di dalam pengenalan pribadi akan Allah. Paulus tahu bahwa hanya dengan pengenalan yang benar akan Allah, seseorang bisa memahami kedalaman makna keselamatan, makna kemuliaan Kristus, dan otoritasnya yang tinggi. Dan ketika kita bicara hari ini di dalam konteks kenaikan Tuhan Yesus, pengenalan akan Allah ini mencakup juga pengenalan akan posisi Yesus sekarang yang duduk di sebelah kanan Allah. Tanpa pewahyuan dari Roh Kudus, kita mungkin hanya memahami peristiwa itu sebagai momen tragis di mana Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik ke sorga. Dari sana kita mungkin belajar momen teologis yang jauh, tetapi bukan realita rohani yang hidup. Oleh karena itu, kenaikan Yesus seharusnya mengingatkan kita bahwa iman kita bukanlah sekedar ritual belaka, tetapi hubungan hidup dengan Kristus yang berkuasa itu. Tanpa pengertian rohani, kita mudah terjebak dalam aktivisme tanpa kuasa. Oleh karena itu, mari kita berdoa sama seperti Paulus berdoa, meminta mata hati yang tercerahkan di ayat 18 itu.
agar kita hidup di dalam pengharapan dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Kristus di sebelah kanan Allah. Ayat 19b sampai 21 itu. Itulah kekuatan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, ayat yang ke-20. Kenaikan Yesus itu bukanlah sekedar perpindahan lokasi yang sebelumnya di bumi sekarang pindah ke sorga. Tidak sesederhana itu. Tetapi di dalam itu, kenaikan Yesus itu adalah pemuliaannya sebagai penguasa alam semesta. Ketika kita bicara tentang kuasa kebangkitan, Allah membangkitkan Yesus dari kematian, membuktikan kemenangannya atas maut, atau kita mengatakan Yesus bangkit sendiri dari kematian itu. Dia mengalahkan kematian itu. Dan yang kedua, kita lihat di situ posisi di sebelah kanan Allah itu merupakan tempat otoritas tertinggi. Sebab Yesus bukan lagi terbatas secara jasmani. Ia sekarang memerintah sebagai raja atas segala kuasa yang ada di bumi. Dan kita harus melihat ada kedaulatan atas segala nama. Ayat 21 itu dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Baik kuasa politik, roh jahat, atau apapun itu harus tunduk kepada Kristus. Dan posisi Yesus di sebelah kanan Allah itu adalah sebuah lambang otoritas tertinggi. Kenaikannya menegaskan bahwa ia telah berpindah atau ia telah menang atas maut, atas dosa dan segala kuasa kegelapan. Dia bukan hanya sekedar juru selamat, tetapi juga raja atas segala sesuatu dengan otoritas yang tak tertandingi di seluruh alam semesta. Jadi kemuliaan Kristus yang dimuliakan memberikan kita keyakinan bahwa tidak ada kuasa di dunia ini, baik tantangan hidup, kuasa rohani maupun penderitaan, yang dapat mengalahkan otoritasnya. Yesus yang naik ke surga adalah raja yang berkuasa penuh dan hidup di bawah pemerintahannya yang mulia. Oleh karena itu, di minggu kenaikan Tuhan Yesus ini, doa-doa kita kiranya didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, sudah ada di surga. Jadi dia bukan hanya sekedar, tetapi dia juga ikut di dalam penderitaan kita dan menaikkan doa-doa kita ke surga. Karena dialah imam besar kita. Kita aman dalam perlindungannya. Tidak ada kuasa yang dapat mengutak-atik rencana Allah. Dan mari kita hidup juga di dalam berkemenangan karena kita bersatu dengan Raja yang kudus itu. Siapakah yang menjadi lawan kita? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari yang ada. Di sini kita melihat bahwa Paulus menegaskan bahwa Allah telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan menjadikan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu bagi gereja yang adalah tubuhnya. Dan gereja digambarkan sebagai kegenapan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh karena itu, sebagai kepala gereja, Yesus memimpin, mengarahkan dan memberikan kehidupan kepada tubuhnya, yaitu kita umatnya. Kenaikannya menegaskan bahwa dia tidak hanya memerintah alam semesta, tetapi juga secara khusus memimpin gereja untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Gereja sebagai tubuh Kristus adalah sarana di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Dan kemudian kita dipanggil untuk hidup selaras dengan kehendak Sang Gembala itu. Maka sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki peran aktif dalam misinya. Karena kan Yesus mengingatkan kita bahwa kita bukan sekedar pengikut, tetapi bagian dari tubuhnya yang hidup. Karena dipanggil untuk memuliakan dia lewat kasih, pelayanan, dan kesaksian. Oleh karena itu mari kita tunduk kepada kepala gereja, itu Yesus Kristus. Gereja harus mencari kehendak daripada Kristus, bukan agenda pribadi. Bersatu di dalam misi. Jadi kalau Yesus berkuasa, maka gereja harus hidup di dalam keberanian di dalam memberitakan Injil itu. Tetapi ada juga orang yang pesimis. Mungkinkah hal itu bisa terjadi? Ya, Yesus yang berkuasa dan bisa saja itu terjadi. Kemudian yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah. Kepenuhan Kristus harus terlihat lewat kasih, kekudusan, dan pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara aku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke sorga untuk pernyataan bahwa ia adalah Raja yang mulia di sebelah kanan Allah dan memimpin gerejanya dengan kuasa.
Dan lewat doa Paulus kita diingatkan mencari pengertian rohani, mempercayai otoritas Kristus yang tak tertandingi, dan hidup sebagai tubuhnya yang setia. Marilah kita merayakan kenaikan Yesus dengan hidup yang memuliakannya dan penuh pengharapan dan kasih dalam misinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kananmu, memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Kuatkan kami dengan hidup dalam pengharapan dan ketaatan sebagai tubuh Kristus. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau dan menjadi terang bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.